Shalom. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan pujian. Yang pertama, nyanyi dan bersorak. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti
Yesus, kami mengakui Tuhan, sampai kami saat ini ada Tuhan, kami rasakan, kami tahu bahwa kasih yang seperti Engkau tidak ada lain yang memberikan kepada kami. Hanya Engkau saja Tuhan yang memiliki kasih yang begitu besar bagi setiap kami. Di tengah kehidupan kami yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, namun kasih-Mu masih terus kami rasakan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segalanya. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh kami alami, untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami dalam kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur untuk pemulihan yang daripada-Mu. Kami bersyukur untuk pertambahan usia, untuk segala yang masih Kau percayakan bagi kami Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam kehidupan kami senantiasa menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena kami tidak bisa melakukan apa-apa, dan kami hanya bisa mengucap syukur atas apa yang Kau percayakan bagi kami Tuhan. Dan pada saat ini kami hendak memuji mempermuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau lawat setiap kami, baik yang berada di ruangan ini maupun yang berada di rumah masing-masing ya Tuhan. Engkau yang sertai, biarlah kami semua boleh terfokus pada kebenaran firman-Mu, bahkan memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sertai kami, ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama-Mu. Engkau juga menyertai jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan, tibakan dengan selamat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian hitam atau putih, karena kita percaya kita dari suku mana, kita dari tempat manapun, Tuhan mengasihi kita semua tanpa melihat keberadaan kita. Ada amin? Amin. Mari kita menyanyikan pujian hitam atau putih. dangdut sedikit. Kita dangdutkan saja. Nanti ketika sampai di kata-kata kulit hitam, kulit putih, nanti jemaat sambut dengan kata-kata asik-asik jos gitu ya. Oke ya. Nanti lalu di refnya Tuhan Yesus mengasihimu, shalom.
Kita akan mempersiapkan hati kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, jika ada jemaat yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Jika belum ada, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan dengan padamu itu rinduku.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Engkau menyertai dalam setiap apa yang kami kerjakan. Engkau menyertai Tuhan dalam setiap apa yang kami usahakan. Engkau menyertai dalam setiap perjuangan hidup kami untuk selalu belajar dan bertindak di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami membawa persembahan yang terbaik dari puji-pujian, dari penyembahan yang kami naikkan di dalam hati kami, dan menjadi ekspresi di dalam setiap perkataan, di dalam setiap apa yang kami bawa pada hari ini di dalam ibadah ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang beribadah dalam rumah demi rumah. Biar Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Tuhan yang memberikan kesungguhan di dalam setiap apa yang dikerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami Tuhan duduk diam dengan kerendahan hati kami, mendengarkan dan membaca firman-Mu. Kami belajar bersama-sama tentang firman-Mu, sebab di tengah-tengah kondisi dunia saat ini kami membutuhkan pertolongan yang daripada-Mu. Kami memerlukan kebenaran firman-Mu untuk terjadi dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami tahu hidup orang benar akan selalu melihat kuasa-Mu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Bila kehidupan kami Tuhan tidak terombang-ambingkan dengan keadaan dunia ini, tetapi kehidupan kami menjadi kuat, kokoh, dan teguh tetap berdiri di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biar dalam setiap apa yang menjadi perkataan daripada hamba-Mu tetap di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu yang luar biasa. Biar Engkau Tuhan yang menyatakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap belajar bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak saudara-saudari. Ya, malam hari ini saudara kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu bagaimana kehidupan kita menjadi hidup orang benar. Ya, bagaimana iman dan tindakan di dalam setiap kehidupan kita tetap menjadi orang yang benar. Sebab di dalam pribadi orang yang benar atau di dalam hidup dengan cara yang benar, kita melihat bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Nah, kita dapat melihat saudara bahwa di tengah-tengah zaman ini, ya, bagaimana virus corona belum selesai, ya, ada lagi yang namanya jamur. Banyak hal saudara yang terjadi, belum selesai satunya, ada lagi. Jadi kalau kita lihat di situasi keadaan dunia saat ini, kita harus mengambil langkah, yaitu tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Mau kapan lagi saudara kita mau santai-santai lagi sama Tuhan? Ya, setiap keadaan apapun kita harus melihat bahwa rancangan Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7 sampai 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 sampai 9. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu saudara-saudari. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 sampai 9. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Lalu ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan
yang tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, kita dapat melihat saudara bahwa di dalam dunia ini yang menyatakan, yang memberikan jaminan pasti keselamatan bagi jiwa manusia adalah hanya Yesus Kristus. Jaminan pasti, barang siapa yang percaya kepadaku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sudah jelas. Nah, kalau kita dapat melihat di ayat 7 ya saudara, kenapa kita dipimpin, iman kita dipimpin untuk semakin hari bertumbuh. Tindakan kita adalah tindakan yang selalu menyatakan hal yang benar. Kenapa kita dipimpin? Karena di dalam ayat 7 sudah kita dapat melihat maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Seberapa besar iman kita, seberapa besar perjuangan hidup kita, seberapa besar tindakan yang sudah kita kerjakan. Maka dari itu di dalam setiap kehidupan kita menjadi orang yang benar dikatakan menjadi bukti. Kenapa dikatakan menjadi bukti? Karena kehidupan kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka dari itu dikatakan bagaimana iman kita. Lalu kalau kita baca tetap di ayat 7 dikatakan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Kalau kita lihat saat ini kondisi dunia ini seperti api, tapi masih belum. Yang dikatakan kalau kita berada dalam api panas, ya gelisah, kita tidak mampu bertahan. Yang jelas kalau namanya kita di atas api, tidak usah dekat aja, agak jauh aja sudah panas, tidak bertahan. Bagaimana kehidupan kita pun di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita serasa tidak bertahan, tidak mampu, tak mampu. Tapi kita dapat melihat, kita harus percaya, iman kita harus di dalam hal yang benar. Begitu juga disertai dengan tindakan kita. Maka dari itu mengapa saya mengingatkan, saya pun mengingatkan diri saya sendiri, bagaimana kehidupan kita beribadah di dalam hadirat Tuhan. Tuhan izinkan ini ada namanya ibadah online dengan kemajuan teknologi saat ini. Ya, yang dulu kita tidak mengenal namanya Zoom, ya, kita saat ini mengenal namanya aplikasi Zoom. Ya. Kita tidak mengenal yang dulu namanya video call. Saat ini dengan kemajuan teknologi kita mengenal itu. Google Meeting yang dulu nggak ada, saat ini. Saat ini kita sudah canggih Google ya, nggak usah kita ketik, tinggal di foto aja barangnya yang kita mau tuju, di enter atau diklik sudah keluar barangnya, optionnya itu. Saat ini saudara, mari kita lihat Tuhan izinkan semua teknologi semakin maju, perkembangan semakin maju. Tetapi di balik itu juga ada hal-hal yang membuat kita untuk semakin hari bertahan di dalam iman yang teguh, bertahan di dalam tindakan hal yang benar. Saat ini mudah saudara, dengan sentuhan tangan kita bisa melakukan hal yang positif, kita bisa melakukan hal yang negatif. Kalau dulu mungkin orang kalau mau main judi, wah harus dapat satu tempat. Saat ini nggak usah, tinggal aplikasinya di download, tinggal kita berani berapa naruh, sudah bisa di tangan kita. Apapun saat ini saudara, aplikasi apapun, kemajuan teknologi, maka dari itu kita dapat melihat iman kita diuji dengan api.
Bahkan iman kita harus murni, seperti, bahkan harus lebih daripada emas yang ada dalam kita. Bagaimana kehidupan kita? Dengan kemajuan teknologi ini, ibadah online ini hal yang satu tantangan buat kehidupan kita. Tantangan buat kehidupan kita. Saya mengingatkan kembali dari 1 tahun yang lalu, ayo kita ibadah online harus tetap taat dan setia. Bagaimana kita menunjukkan teladan buat anak-anak dan cucu-cucu kita? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau bukan dimulai dari diri kita, siapa lagi? Kota Sumeneb ini mau berubah lebih maju. Dimulai dari siapa? Diri kita sendiri. Mungkin ada beberapa daerah yang sering mengalami banjir. Kalau ingin daerah yang sering langganan banjir mau tidak menjadi banjir, dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Dengan apa? Kita mungkin habis makan roti jangan langsung buang. Mungkin kita naik mobil jangan langsung buang, buka kaca truk. Wah, jangan. Karena kita nganggap ada tukang sampah kok. Buat apa dibayar? Jangan. Taruh dulu di mobil kita. Taruh di dalam plastik. Nanti sampai rumah baru dibuang. Atau kita mungkin cari tempat sampah yang layak, kita buang di tempat yang tepat. Dimulai dari diri sendiri. Mari dalam setiap kehidupan kita pun, kalau ingin kita, hidup kita merasakan pertolongan Tuhan, mata kita selalu melihat ada pertolongan Tuhan, dimulai dari diri kita sendiri. Di tengah-tengah pandemi ini, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Maka dari itu iman dan tindakan orang yang benar itu akan menjadi bukti. Menjadi bukti buat siapa? Buat keluarga kita. Menjadi bukti buat siapa? Lingkungan pekerjaan kita. Menjadi bukti buat siapa? Lingkungan sekitar. Iya ya, orang itu tetap bertahan gitu. Walaupun kondisinya goyang, dia tetap bertahan. Tetap bertahan dalam hal yang benar. Tetap dia gigih, dia tetap bertahan. Bagaimana kehidupan kita? Bukti. Lalu yang selanjutnya, mari kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Bagaimana kita hidup? Iman kita hidup di dalamnya. Bagaimana tetap tindakan kita hidup di dalam? Mungkin dalam setiap usaha kita, kanan kiri kita membuat curang sama kita, gak usah kita balas. Kita punya Tuhan yang besar. Langkahnya apa saudara? Doa. Kalau kita mungkin sudah berkeluarga, doa. Dalam keluarga kita berdoa. Jangan hanya salah satu, tapi harus kegerakan bersama berdoa. Karena kita dapat melihat Efesus pasal 2 ayat 10 ini sudah dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi bagaimana kehidupan kita? Di tengah-tengah kondisi ini, ya sudah banyak hal. Ya, di India yang katanya sudah sampai terinfeksi 5 negara. Bagaimana jamur hitam? Jamur itu hinggap di daerah sinus. Jadi kalau itu sudah merebak atau terinfeksi, di sini warna hitam dan bola mata agak kemerah-merahan. Belum selesai corona, ada lagi. Kita nggak mengerti apa yang akan terjadi. Tetapi kita harus melihat iman di dalam hal yang benar, tindakan di dalam hal yang benar.
Mari dengan kemajuan teknologi yang semakin maju, iman kita jangan kalah dengan perkembangan dunia, tetapi iman kita yang harus menguasai keadaan. Jangan kita terombang-ambingkan dengan penyakit yang semakin bertambah. Jangan kita diombang-ambingkan dengan perekonomian yang naik turun, tetapi bagaimana iman kita menguasai, iman kita yang mengalahkan keadaan. Mana saudara? Saat kita melewati, kita melihat keadaan kita masih sama, tapi percayalah, firman Tuhan tidak pernah berubah, kuasanya tetap sama. Bagaimana kehidupan kita mengaminkan itu terjadi dalam hidup? Bagaimana kehidupan kita? Langkah-langkah kehidupan kita, mengapa dikatakan hidup orang benar menjadi bukti? Karena di dalam hidup orang yang benar pasti ada kasih. Karena firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal. Firman Tuhan juga mengingatkan, kasihilah musuh. Di dalam tengah-tengah kehidupan ini kita harus memiliki kasih. Apa arti mengasihi? Arti kasih atau mengasihi, bagaimana kehidupan kita tidak melihat untung dan rugi. Kehidupan kita tidak melihat bahwa aku yang paling berjasa. Kehidupan kita tidak mengungkit kembali apa yang sudah kita kerjakan, mengungkit kembali apa yang sudah kita lakukan, yang terbaik mungkin bagi orang lain. Tetapi bagaimana kita tetap percaya, walaupun kehidupan kita dicurangi, kehidupan kita mungkin dijegal, kita tetap percaya Tuhan kita adalah pembela hidup kita. Amin. Di tengah-tengah saat ini banyak ya sudah, kita mungkin sudah menyaksikan sendiri, menonton sendiri, orang saling menjegal antara satu dengan yang lain. Mari percaya apa yang Tuhan sudah percayakan dalam setiap kehidupan kita, lakukan dengan taat dan setia. Tuhan pasti menyertai. Yang pertama, saudara, adalah kasih yang tidak bersyarat. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Hidup orang benar pasti ada kasih. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci. Bagi pikiran orang dunia, nggak mungkin, nggak mampu. Tapi firman Tuhan menyatakan, kasihilah musuh. Lalu yang berikutnya, berbuat baiklah. Lalu yang ketiga, minta berkat bagi orang yang mengutuk kita. Minta berkat. Kita berdoa. Bagaimana kehidupan kita? Yang artinya kita harus percaya Tuhan kita pembela dalam setiap kehidupan kita. Jadi kenapa kita harus mengasihi musuh kita? Karena percuma kalau kita hidup dalam dendam. Kita percuma hidup dalam untuk memusuhi orang. Karena kita dimusuhi orang, lalu kita juga memusuhi orang. Jangan. Karena kita harus percaya Tuhan pembela dalam kehidupan kita. Kehidupan kita jangan mereka-rekakan yang jahat. Tapi kita harus percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kehidupan kita memiliki kasih yang tidak bersyarat. Ada banyak saat ini, saudara, kalau kita lihat berita demi berita, ada seorang ibu mengatakan karena dia disakiti oleh anaknya, lalu dia mengatakan, kamu tidak ingat nak, dulu kamu ada di dalam perut mama selama 9 bulan.
Kamu tidak tahu sengsaranya mama. Tapi kita, yang namanya kasih yang tak bersyarat. Mungkin kita mengalami hal yang sama. Sudah kita didik baik-baik, kita besarkan dengan baik-baik. Tiba-tiba anak kita melakukan hal yang tidak baik terhadap kita sebagai orang. Kita harus datang kepada Tuhan. Jangan ungkit kebaikan kita yang sudah kita berikan sama kita. Tapi kita datang sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kalau aku ada kesalahan, ampuni aku. Mari saudara, ada banyak saat ini ya, lihat, kita dapat melihat berita demi berita. Karena anaknya kurang ajar dituntut balik. Bahkan anaknya yang tidak tahu sama sekali berterima kasih kepada orang tuanya bisa dituntut balik orang tua. Kita lihat keadaan dunia ini sudah semakin kacau. Kasih sesama terhadap sesama sudah mulai kurang. Mungkin kita mendengar ada mafia-mafia dalam dunia kesehatan. Karena kasih di dalam dunia ini sudah semakin kurang. Maka dari itu mari apapun yang terjadi, iman dan tindakan kita menjadi bukti kita adalah anak Tuhan berkualitas. Mari saudara. Mungkin kanan kiri berbuat curang terhadap apa yang kita kerjakan atau kita usahakan. Jangan kita balas. Kita punya Tuhan. Ya. Mungkin kita berpikir, wah kalau kita nggak balas kelamaan. Kalau kita nggak bertindak kelamaan nanti keburu bangkrut. Yang punya kuasa membuat kita menjadi bertahan siapa? Kita sendiri, pikiran kita sendiri, atau Tuhan? Mungkin kita dicurangi. Kita dibodoh-bodohi. Kita lihat, kita punya Tuhan sebagai pemimpin. Maka dari itu hidup orang benar pasti ada kasih. Mari kita mengasihi di hadapan Tuhan. Saat ini mungkin banyak orang protes. Mana Tuhan? Katanya Tuhan yang mencukupkan. Di tengah-tengah pandemi kok kurang? Jangan kita menjadi susah hati, jangan kita menjadi marah sama Tuhan. Tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Giat lagi kita untuk berdoa. Mungkin sudah mulai kendor. Ini sebuah peringatan. Kenapa mungkin kita di dulu sebelum pandemi santai-santai. Saat ini di tengah-tengah pandemi, Tuhan memberikan satu teguran secara tidak langsung supaya kita semakin giat dekat dengan Tuhan. Karena hari-hari kedatangan Tuhan semakin dekat, tanda-tandanya semakin nyata. Lalu yang kedua, saudara, kasih yang meneladani Yesus Kristus. Teladan daripada hidup kita adalah Yesus Kristus. Mari kita membuka di dalam Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Matius pasal 13, kita akan membaca dari ayat 53 sampai 58. Saya akan membacakan untuk ayat yang ganjil, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang genap. Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Ayat 53, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Sesuai dengan kitab pasalnya, Yesus menghadap orang di situ, di rumah ibadah mereka, maka bertemulah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk menghadapi mujizat-mujizat itu. Ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka,
seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ya, kita dapat melihat saudara, teladan daripada kehidupan kita adalah Kristus. Pasti dalam setiap kehidupan kita, saudara, kita mungkin asal dari mana? Kita akan lebih senang kalau kita kembali ke negara kita sendiri atau ke kota kita sendiri. Tetapi mungkin Tuhan izinkan kita tidak kembali pada kota kita sendiri. Mungkin kita ada di tempat di mana Tuhan tempatkan, kota yang bukan dari kelahiran kita. Tapi kita dapat melihat betapa senangnya kalau orang kembali lagi kepada tempat asalnya. Tetapi kita dapat melihat bagaimana Yesus, mereka takjub akan pengajaran yang daripada Yesus, yang Yesus sampaikan. Mereka takjub. Tetapi saat mereka tahu bahwa Yesus anak tukang kayu, mereka mulai kecewa. Mereka hanya melihat luarnya saja. Anak tukang kayu, agak mungkin, nggak mungkin. Mereka akhirnya tidak ada simpati. Tetapi bagaimana sikap daripada Yesus? Yesus tetap mengasihi mereka. Yesus tidak memberi dendam. Yesus tetap memberikan contoh yang terbaik. Dan kita bisa melihat juga bagaimana Yesus melewati jalan salib. Di tengah-tengah itu banyak orang-orang yang sudah ditolong oleh Yesus. Banyak orang-orang yang sudah mendengar pengajaran daripada Yesus. Tetapi Yesus tetap tidak memberikan satu reaksi yang buruk. Tetapi Yesus memberikan hal yang baik dan benar. Mari dalam setiap kehidupan kita, kenapa hidup orang benar pasti ada kasih? Karena teladan daripada kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Lalu yang berikutnya, saudara, untuk mendukung poin kedua ini, kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 15. Yohanes pasal 13 ayat 15. Firman Tuhan berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sebab Tuhan telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Tuhan perbuat. Jadi mari dalam setiap kehidupan kita, di tengah-tengah pandemi ini, kalau kita lagi pusing, mungkin kita lagi emosi, kita redam. Kita redam dengan hal-hal yang positif. Kalau kita pusing, capek, tidur lebih baik, saudara ya. Mungkin kita pusing, wah banyak sekali yang pikiran kita. Ambil langkah kita, tidur. Atau ambil langkah sebelum tidur, kita berdoa lalu tidur. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan, aku capek Tuhan. Koreksi, kenapa masalah ini banyak? Koreksi aku Tuhan, kenapa ini kok belum terselesaikan? Koreksi aku Tuhan. Jangan kita berdoa Tuhan selesaikan. Wah, nanti kita nggak koreksi. Kalau masalah ingin selesai, mungkin masalah kok banyak yang belum selesai semua. Kalau kita pikiran capek, Tuhan, aku capek. Koreksi aku Tuhan, supaya masalah ini bisa selesai satu persatu. Mari Ustaz. Nah, kalau sudah capek seperti itu, ya udah capek, mending tidur. Sebelum tidur, Tuhan, tolong Tuhan, capek aku. Koreksi aku Tuhan, apa yang kok bisa masalah ini nggak selesai? Kenapa ya? Koreksi aku Tuhan. Lalu saya tidur. Saat kita bangun nanti ada saja cara Tuhan membuka jalan. Itu pasti. Harus kita berserah sama Tuhan. Kalau pikiran kita udah mentok, bahkan jangan nunggu mentok dulu. Sebelum mentok pikiran kita, datang sama Tuhan. Itu lebih baik. Ya, sebelum mentok, datang dulu sama Tuhan.
Tuhan pimpin aku. Ada masalah ini, masalah ini, masalah ini. Tolong Tuhan, koreksi aku. Tolong aku Tuhan. Pasti Tuhan berbicara dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah mengalami suara Tuhan yang membimbing dan memimpin kehidupan kita untuk menyelesaikan tanggung jawab kita dalam hidup ini, mungkin kita tidak akan berkata, aku punya Tuhan yang besar. Tapi kalau kita izinkan, sebelum pikiran kita mentok, datang sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, ada masalah problem ini, problem ini, problem ini. Koreksi aku Tuhan. Bukakan jalan, berikan pertolongan. Baru kita bekerja. Tuhan akan sertai. Tuhan akan berbicara. Tuhan akan berbicara dalam hati kita. Sebelum kita ambil langkah A, Tuhan ada berikan suara. Tuhan berikan satu firman Tuhan. Suara itu bukan langsung berbicara. Ada kadang firman Tuhan yang sudah kita baca itu. Kalau kita tidak mengalami hal seperti itu, kita tidak dapat berkata kita punya Tuhan yang besar. Mari Saudara, itu langkah demi langkah di tengah-tengah kondisi seperti ini, mari kita serahkan sama Tuhan. Tubuh ini tidak dapat bisa berteriak. Tubuh ini nggak bisa kan ngomong capek aku, gitu. Ya, mungkin mata kita gitu kan, capek aku, nggak bisa ngomong. Tubuh kita dapat berbicara saat apa? Kita sudah loyo, ngedrop, baru kita tahu, oh, iya ya badanku capek gitu ya. Betul ya saudara ya. Hati dan pikiran kita semangat karena ada sebuah tanggung jawab harus kita selesaikan. Tapi tubuh jiwa nggak bisa berbicara sama pikiran kita. Woi capek, woi, gitu ya. Jalan terus, woi capek, woi. Mari dalam setiap kehidupan kita mengucap supaya kita tahu di mana kita harus istirahat, di mana kita harus menikmati hidup ini. Kalau kita kejar terus, nggak selesai, nggak ada habisnya. Betul ya saudara ya? Kalau kita hanya mengejar dalam dunia ini, nggak ada habis-habisnya. Ya sudah punya A, mau punya B, punya C, terus nggak ada habisnya. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, langkah demi langkah kita, berat atau ringan, serahkan, minta koreksi sama Tuhan, supaya kita melihat, supaya kita dengar suara Tuhan yang nyata dalam hidup. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, hidup orang pasti benar, ada kasih. Yang ketiga, kasih yang tidak pernah merasa berjasa. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 39 ayat 5. Kejadian pasal 39 ayat 5. Firman Tuhan berkata, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Lalu apa saudara? Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di luar biasa saudara Tuhan kita. Jadi kenapa kehidupan kita harus ada bukti? Kenapa iman dan tindakan kita harus ada bukti? Kita lihat Yusuf. Yusuf apa sih? Yusuf siapa sih? Yusuf adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Mau diapain aja, Tuhan aku percaya Engkau pembela hidupku. Mau diapain aja, aku percaya Tuhan, aku tetap melakukan hal yang benar. Aku tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Aku tetap lurus melihat jalan Tuhan. Tapi kita dapat melihat apa dampaknya. Buktinya saudara, dikatakan Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena ada banyak kadang-kadang kita, kamu nggak tahu dulu, kalau nggak ada aku kamu nggak jadi seperti ini. Mari saudara, kita punya kasih, jangan diungkit-ungkit. Apa yang kita udah berikan yang terbaik, biarlah Tuhan.
Kalau nggak ada aku, nggak bisa kamu usahamu sebesar ini. Kamu nggak ingat dulu, kalau aku nggak tolong kamu, kamu nggak bisa sukses. Jangan pernah kita lihat bahwa kita ini berjasa. Kalau Tuhan berikan anugerah dalam kehidupan kita, untuk kita menolong orang sekitar kita, untuk kita membuat lingkungan sekitar berdampak karena kehadiran kita, itu karena Tuhan. Kita lihat Yusuf hanya melakukan hal yang benar di mata Tuhan, sehingga kehadiran Yusuf memberkati orang. Apa yang dimiliki oleh Potifar semuanya diberkati karena Yusuf. Tapi saat Yusuf difitnah, Yusuf tidak mencari pembenaran di hadapan Allah. Yusuf pun tidak mencari pembenaran di hadapan manusia, tapi Yusuf datang kepada Tuhan, ampuni. Yusuf tetap ampuni. Dia tidak menyalahkan orang lain, dan dia tetap datang dengan rendah hati. Mari saudara, dalam setiap kehidupan kita, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, pasti ya, saat ini orang arogannya semakin tinggi, anarkisnya semakin tinggi. Tapi mari kita anak-anak Tuhan, kita ada karena Tuhan memberikan damai sejahtera. Amin saudara. Kehadiran kita harus menjadi bukti damai sejahtera daripada Tuhan ada di mana kita injak. Kita di tanah A ada damai sejahtera. Kita injak di tanah B ada damai sejahtera. Dimanapun kita berada ada damai sejahtera Tuhan. Mari kita ingat bersama, kasih itu tidak memandang kalau kita berjasa, tapi kasih itu membuat kita mengerti bahwa Tuhan memakai hidup saya untuk menjadi alat yang heran. Amin saudara. Kita ini menjadi alatnya yang heran. Lalu yang keempat, kasih bermodalkan kesadaran. Hidup kita harus jadi teladan bagi sesama. Mari kita baca di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Kasih bermodalkan kesadaran. Firman Tuhan berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Bagaimana kehidupan kita? Karena tradisi orang Yahudi dalam hal mengampuni cukup 3 kali. Setelah itu, ada tindakan. Itulah pikiran manusia. Tetapi kita dipimpin oleh Tuhan. Karena kita harus sadar, kenapa kita harus mengampuni orang? Kenapa kita harus mengampuni kesalahan orang lain? Kenapa? Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita sudah ditebus di atas kayu salib, pengorbanannya. Maka dari itu kasih itu bermodalkan sadar. Kalau mungkin kita dijahatin, sadar. Mungkin kita diusilin ya sama suami kita atau sama istri, sadar. Tuhan ampuni aku. Jangan kita balas, berikan kasih. Karena kasih yang daripada Tuhan itu sudah besar buat kehidupan kita. Waktu Tuhan yang berbicara dalam kehidupan ini, mari hidup orang benar pasti ada kasih. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sendiri mengasihi kehidupan kita luar biasa. Kita dapat percaya kepada Yesus bukan karena keturunan keluarga,
tapi karena kita sudah dirangsang dari rahim, dari dalam rahim ibu kita. Kita sudah dipilih untuk menjadi anaknya. Bukan karena kamu papa Kristen, mama Kristen, kamu orang Kristen. Bukan. Maka dari itu kita harus memberikan satu penjelasan kepada anak kita. Nah, kamu harus tetap di dalam Yesus. Karena ini loh ayatnya. Kamu sudah dipilih sejak dari dalam rahim. Itulah janji daripada Tuhan untuk selalu kita melewati bersama kuasa Tuhan. Lalu yang terakhir, mari kita baca di dalam Roma pasal 16 ayat 20. Roma pasal 16 ayat 20. Firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah saudara kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi jangan takut dengan kuasa daripada si jahat. Artinya kuasa daripada si jahat, kalau kita dijahatin sama orang, jangan kita benci orangnya, tapi kita doakan dia. Karena apa? Kuasa daripada si iblis ada di bawah kaki kita. Makanya kita jangan balas dendam. Wah, awas kamu ya. Satu kali kamu dijahatin lagi. Awas kamu ya. Dua kali. Dijahatin lagi. Wah, awas kamu terakhir. Yesus berkata, ampun, karena kuasa daripada si jahat. Kalau kita dijahatin, jangan orang yang dimusuhi. Ampuni orang, tapi kita doakan supaya karakternya berubah. Amin, saudara. Karena apa? Karakter itu dibuat, karakter itu dipergunakan oleh iblis untuk apa? Mengunci iman kita. Orang gagal bukan karena kamu memang sudah garis keturunannya, garis tangannya memang udah selalu gagal. Bukan asal. Orang terkadang gagal, selalu gagal dalam hidup. Karena apa? Karakter. Karakter itu harus dari mental. Makanya kalau aku kok selalu gagal ya? Aku kok selalu misalnya berkenalan dengan seseorang kok gagal? Kenapa ya? Kita harus koreksi. Disitulah kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku kenalan sama si A gagal, kenalan sama si B gagal? Kita harus datang sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Kenapa aku Tuhan? Koreksi aku. Di situ karakter kita dikoreksi sama Tuhan. Kalau kita gagal dalam setiap, mungkin kita bekerja ini gagal, bekerja ini gagal. Jangan kita anggap bahwa Tuhan memang nggak membuat aku jadi berhasil. Bukan. Tuhan selalu memberkati. Amin, saudara. Firman Tuhan nyata. Engkau diberkati. Kita ini pasti diberkati. Tapi kalau misalnya kita kerja A gagal, kerja B gagal, mungkin sampai G, kok gagal terus ya? Berapa kali gagal terus? Bukan dari pekerjaan yang tidak cocok. Kayak dulu kalau saudara mungkin ingat iklannya. Kamu nggak cocok kerja di air, ya kan? Kamu cocok kerja di ini. Kalau engkau pengen tahu, ketik primbon spasi. Dulu kan saudara ya, beberapa tahun silam ya. Kan gitu saudara, orang bisa mengetahui kerjaannya cocok apa dengan tanggal lahirnya, primbon. Ya, primbon spasi kirim 2424. Dulu saudara, kalau mungkin saudara ingat, ya. Iklannya sampai ada seperti itu. Bukan karena itunya, bukan karena wetonnya, bukan. Kita harus lihat. Mungkin kita sering gagal karena karakternya. Koreksi karakternya. Jadi mana kita sudah tahu bahwa kuasa daripada si iblis ada di bawah kaki kita. Amin. Jangan kita jahatin orang. Kalau kita dijahatin, ampuni orangnya, ampuni namanya. Kita doakan karakternya untuk berubah. Amin, saudara. Jangan tunggu awas kamu ya. Sampai 3 kali, gak ada ampun bagi kamu. Jangan.
Kita sudah dirancang oleh Tuhan. Kita sudah menerima janji yang pasti daripada Tuhan. Jangan kita rusak segalanya karena kecerobohan kita. Tapi mari langkah demi langkah kehidupan kita, belajarlah kita selalu bertindak dalam iman yang benar. Jadi Roma pasal 16 ayat 20 ini kita harus tahu. Jadi kenapa kita nggak boleh membalas? Kenapa kita nggak boleh juga mungkin usil sama orang ya? Kalau ngomong jahatin nanti kan menghakimi, jadi usil. Ada kan orang usil, padahal orangnya nggak apa-apain, dia ngomongin usil, itu namanya orangnya usil. Berarti karakter usilnya harus yang diperbaiki. Aku kenapa ya kok teman sama ini nggak cocok? Ketemu lagi kayaknya 1 bulan cocok gitu ya. Nanti dapat 2 bulan 3 bulan nggak cocok lagi, ada masalah. Ketemu lagi nggak cocok. Selalu berteman awal berarti aku nggak punya teman. Berarti aku harus menjadi orang yang menyendiri, ya, menjadi orang yang private, ya, punya pribadi tertutup, nggak punya teman aku. Soalnya aku teman sama si A salah, teman sama si B nggak cocok, sama C nggak cocok. Bukan kita nggak punya teman, tapi karena karakter kita yang harus diperbaiki. Mari saudara, langkah demi langkah kehidupan kita, iman dan tindakan hidup orang benar pasti akan menjadi bukti. Mari saudara, dalam setiap langkah kehidupan kita di tengah-tengah pandemi, jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Kabar-kabari mungkin selalu bertambah, selalu terus berkembang. Ya saya kaget nih, masa di India di mana saudara ya? Dan 5 negara sudah terinfeksi dengan jamur itu. Dan jamur itu ada di daerah sinus, ini sinus. Dan itu bisa membengkak dan bisa menyebabkan juga kematian. Belum selesai satu, ada lagi. Ada yang menuliskan virus COVID-19 varian Alpha itu yang menakutkan. Ya, Delta, Alpha, Gamma, sudah kayak fisika saudara ya. Tapi mari, walaupun varian bertambah, mari kita tetap hidup, karena hidup orang benar itu akan menjadi bukti. Amin saudara. Ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami di tengah-tengah zaman ini. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah zaman ini adalah zaman penapian, zaman bagaimana orang-orang percaya yang memiliki iman yang berkualitas, iman yang murni saat ini sedang diuji. Tuhan, sertai kami Tuhan, supaya dalam setiap usaha, dalam setiap perjuangan yang kami usahakan dengan sungguh-sungguh, kami percaya kami memiliki Tuhan yang besar, kami memiliki Tuhan yang hebat, kami memiliki Tuhan yang sebagai pembela hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar damai sejahtera mengalir dalam kehidupan kami semua di tempat ini, mengalir dalam kehidupan sidang jemaat-Mu yang saat ini di dalam rumah demi rumah. Bila semuanya kami ikat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya sukacita yang daripada surga, hanya damai sejahtera yang daripada surga mengalir dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kami belajar berserah, kami belajar mendekatkan diri di dalam hadirat-Mu, karena kami merasa tenang, karena kami mendapatkan sumber ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Ampuni kami Tuhan, apabila dalam setiap langkah kehidupan kami menganggap bahwa diri kami mampu, bahwa pikiran kami mampu, atau apapun yang kami miliki semuanya mampu menjamin hidup kami. Tetapi malam hari ini kami percaya keharapan hidup kami yang pasti hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Harapan pasti saat kami hidup di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Harapan pasti kami dapat karena ada sukacita yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Masalah boleh silih berganti, tetapi kami percaya Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus, tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kehidupan kami percaya
Nama-Mu Yesus yang menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan. Dipersilakan untuk mempersiapkan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Dan pada saat ini kami hendak memberikan sedikit dari apa yang sudah kami terima daripada Tuhan, yang sangat banyak itu. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini Tuhan dapat menunjang pelayanan di tempat ini. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, apapun yang menjadi tanggung jawab pekerjaan kami kembali serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon tuntunan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Dipersilahkan kepada hamba-Nya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita satu dalam hati dan kita mengucap syukur untuk hari ini kita bisa sampai di penghujung ibadah. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Sampai hari ini kami beribadah dengan suasana yang nyaman, dengan suasana yang tenang, dengan suasana damai sejahtera daripada-Mu. Kami percaya kami harus mengucapkan terima kasih. Kami harus mengucapkan syukur. Sebab kami dapat beribadah itu adalah anugerah. Sebab kami dapat beribadah itu adalah kekuatan buat jiwa kami, kekuatan buat roh kami, dan penyemangat buat tubuh kami, supaya kehidupan kami tetap sehat, kehidupan kami tetap percaya bahwa rancangan daripada-Mu akan tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita bersatu hati berdoa buat negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami ada di dalam negara Indonesia ini. Itu semua karena rancangan yang daripada-Mu. Dan kami percaya apa yang kami injak tanah ini di negara Indonesia yang tercinta, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kehidupan kami, untuk kami memiliki iman dan tindakan menjadi pribadi hidup orang benar yang harus menjadi bukti bagi orang-orang yang tidak percaya kepada-Mu, untuk kami menjangkau jiwa-jiwa baru.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersatu hati juga berdoa di tengah-tengah pandemi ini Tuhan yang terjadi. Kesehatan, keamanan, segala apapun Tuhan yang menjadi pertahanan di dalam negara Indonesia ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami patahkan kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghancurkan negara Indonesia ini, yang memecah belah negara Indonesia ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami patahkan kuasa-kuasa pemecah belah. Adalah semuanya Tuhan, kesatuan negara Indonesia hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah yang terjadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, perawat, semuanya yang terlibat dalam dunia kesehatan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menjadi pertahanan, perlindungan terhadap pribadi lepas pribadi yang ada di dalam dinas kesehatan. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati segala apapun Tuhan yang menjadi aparatur negara ini, Polri, TNI, semuanya Tuhan yang menjadi bertugas untuk mengamankan negara ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hikmat yang daripada-Mu, pertolongan yang daripada-Mu Tuhan mengalir pada negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala apapun dari Sabang sampai Merauke, hal-hal yang baik itu yang akan terjadi dalam setiap negara kami Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, pulihkan kami, berikan kami hati yang tenang, limpahkan hati yang tenang, sebab kami tahu kami memiliki Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang hebat. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di negara Indonesia ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap gereja-gereja, bila semuanya Tuhan, hanya kuasa-Mu yang nyata, gereja-Mu Tuhan yang semakin hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai Tuhan gereja-gereja-Mu yang ada di negara Indonesia ini, supaya semakin hari semakin menyatakan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pulau Madura dan Kota Sumeneb ini, gereja-gereja yang ada di Pulau Madura, yang ada di Kota Sumeneb ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan melalui gereja-gereja-Mu yang ada di Pulau Madura, gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di Kota Sumeneb, supaya kami tahu firman-Mu sudah berkata, kedatangan semakin dekat, kesatuan tubuh Kristus harus itu terjadi. Bila kami ikat hanya kesatuan tubuh Kristus itu terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan. Kami tidak terpecah belah karena organisasi, tetapi kami tahu gereja adalah tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini, baik dalam setiap usaha pekerjaan, dalam setiap apapun, dalam rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan studi, dalam kehidupan pekerjaan, segalanya Tuhan yang menjadi aktivitas figur dari sidang jemaat-Mu di tempat ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bila di tengah-tengah pandemi ini kami belajar berserah, kami belajar untuk semakin dekat kepada-Mu, sebab kami tahu di dalam hadirat-Mu, pertolongan-Mu itu luar biasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengaku Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati. Kami sebagai manusia, kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami membutuhkan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Dalam pesertai sidang jemaat-Mu, sebab sidang jemaat-Mu tak mampu. Kami semua yang ada di tempat ini tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Kami membutuhkan hikmat yang daripada-Mu. Kami membutuhkan kekuatan yang daripada-Mu. Kami membutuhkan kesabaran yang daripada-Mu Tuhan, untuk terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sampai hari ini kami sehat, bukan karena vaksin, bukan karena apapun, itu karena perantara. Tetapi kami dapat sampai hari ini sehat, itu semua karena anugerah yang terbesar yang daripada.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sertai kami Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Diberkatilah saat engkau masuk. Diberkatilah saat engkau keluar. Diberkatilah buah kandungmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah dalam setiap rencana masa depanmu. Diberkatilah dalam setiap apa yang menjadi rencana cita-cita yang ada padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang memberkati keluarga besar kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang memberkati segala pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucapkan syukur. Engkau Tuhan yang memberkati kami semua. Dan itu pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Supaya kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini kami mengalami berkat yang daripadamu. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya kedatangan-Mu yang kedua kalinya, Maranatha, akan menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan segalanya ke dalam kuasa daripada. Haleluya, amin. Mari kita nyanyi doa Yabes. Tuhan Yesus memberkati kita semua selama hari Minggu.